Shalom, salam Jumat Agung, di mana kita memperingati dan mengingatkan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal yang pernah datang ke dalam dunia ini dan mati disalibkan oleh bangsa Yahudi di Golgota pada hari Jumat. Maka kita menyebutnya sebagai Jumat yang agung. Dia mati demi kita semua yang mau percaya kepadanya, tetapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada 4 kalimat yang menjadi satu dalam Yesaya 53 ayat 5 ini, yaitu yang pertama, dia atau Yesus Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yang kedua, dia atau Yesus Kristus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang ketiga, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yang keempat, oleh bilur-bilurnya Yesus Kristus membuat kita menjadi sembuh. Keempat kalimat tersebut di atas adalah kejadian yang sesungguhnya yang ditimpakan kepada Yesus Kristus demi saya dan demi Bapak Ibu Saudara yang mau percaya kepadanya. Mari kita masuk pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, semua orang mengakui bahwa manusia mempunyai sifat pemberontakan. Mengakui bahwa kita suka memberontak. Manusia senang melakukan pemberontakan kepada Allah, yaitu dengan cara melawan Allah, tidak mentaati firman Allah, tidak mau percaya kepada Allah dan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka manusia melakukan dosa, dan itu adalah kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya yang ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Yesus Kristus tertikam di kayu salib di Golgota bagi kita semua. Yang kedua, manusia yang diciptakannya untuk kebaikan, tujuannya adalah untuk kebaikan, tetapi akhirnya memilih jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia cenderung melakukan kejahatan, baik secara halus maupun dengan cara kasar. Bahkan ada yang melakukannya dengan omah, sebab merasa siapa yang akan melawan dia, yaitu orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dosa sebagai akibat daripada kejadian ini membuat Yesus Kristus diremukkan sebelum disalibkan di Golgota. Dia dihajar, dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas untuk kita. Dan dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itulah yang terjadi pada Yesus Kristus karena kejahatan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya manusia berdosa seperti terjadi dalam poin 1 dan 2 tersebut di atas dapat diselamatkan? Harus ada yang mau membayar hutang dosa tersebut. Siapa yang sanggup? Siapa yang mau? Mungkin ada yang sanggup tapi tidak mau. Ada yang mau tetapi tidak sanggup menanggungnya. Jadi siapa yang sanggup dan mau menanggung ganjaran kejahatan manusia tersebut? Ya, sebagai akibat dari pemberontakan manusia itu kepada hukum Allah, dan akibat kejahatan manusia yang terus semakin bertambah-tambah di dunia ini. Siapa yang sanggup dan mau menanggungnya? Supaya manusia yang memberontak dan melakukan kejahatan terhadap Allah tersebut dapat diselamatkan. Tidak ada yang sanggup dan mau kecuali Yesus Kristus. Maka ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi manusia itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga hanya oleh Yesus Kristuslah manusia beroleh keselamatan. Itulah sebabnya ditulis di Alkitab, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi akan diselamatkan. Jikalau Bapak Ibu Saudara mau percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai dalam kehidupanmu, maka Bapak Ibu Saudara akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia akan memberi hidup yang kekal kepadamu. Alkitab berkata, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Yang keempat, akibat pemberontakan manusia kepada Allah dan kejahatan manusia terus-menerus bertambah dalam dunia yang diciptakan Allah ini, maka sakit penyakit datang bertambah-tambah juga jenisnya, dan itu membunuh serta membinasakan manusia itu sendiri. Manusia tidak sadar bahwa bahaya terus mengintai dirinya karena pemberontakan kejahatannya terus-menerus bertambah dan dilakukan secara licik dan senyap, halus dan bahkan sangat kasar pun dilakukan oleh manusia dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan dan sebab akibat. Maka penyakit sampar datang, kerusakan ada di mana-mana,
kasih manusia hilang, karakter rusak, dan berbagai virus muncul untuk membunuh manusia yang diciptakan di dunia ini. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus menyediakan kesempatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, yaitu bilur-bilur Yesus Kristus itu sendiri akan menyembuhkan, menjawab tantangan bagi setiap orang yang percaya yang melakukan pemberontakan tersebut. Sebab ketika Yesus Kristus ditikam dan diremukkan, serta ganjaran akibat pemberontakan dan kejahatan itu ditimpakan kepadanya, dia dihina dan dihindari orang. Dia dibuat menjadi seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia diperlakukan seperti itu. Dia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Allah, dan sebagai tunas di tanah kering gara-gara pemberontakan dan kejahatan kita. Ia atau Yesus Kristus menjadi tidak tampan, dan semarak pun tidak ada pada dia, sehingga manusia tidak memandang dia lagi, dan rupa pun sudah tidak ada, sehingga kita tidak mengingininya. Dia Yesus Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran supaya kita selamat ditimpakan kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus semua yang percaya kepadanya menjadi sembuh. Hari-hari ini dunia ditimpa pandemi coronavirus yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini datang dengan senyap, melalui sentuhan atau berjabat tangan, menyentuh bekas sentuhan orang yang kena virus COVID-19 ini juga kita atau orang bisa kena. Juga lewat udara, yang karena kita terlalu dekat dengan orang yang sudah mengidap virus itu, juga manusia yang lain bisa kena. Begitu senyapnya, dia dapat masuk dan menjalar ke banyak orang dan ingin membunuh. Kita tidak tahu kapan dan di mana orang bisa kena. Saya mengalami kejadiannya. Karena itu saudara, Tuhan seperti dalam kesaksian saya yang lalu, Tuhan sudah melakukan kesembuhan bagi saya. Meski orang sudah katakan saya sudah meninggal, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kepada saya. Memang tubuh saya sudah tidak tampak lagi seperti semula, dengan keadaan saya seperti semula, di mana saya tadinya 92 kilogram dengan tinggi saya 172 cm, tetapi saya sudah kering, saudaraku, dan saya tidak mengalami ketenangan lagi dalam hidupku. Tetapi Yesus Kristus datang dengan kesembuhan ilahi bagi saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini kita masuk ke dalam iman yang lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan, bahwa Allah sanggup menolong kita. Karena tinggalkanlah dosa, tinggalkan segala sesuatu yang buruk, tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kembalilah kepada Allah, datanglah kepada Tuhan. Dan Jumat Agung ini kita peringati, meski di rumah kita masing-masing, tetapi ketahuilah bahwa Allah juga melawat kita dengan cara ini. Tuhan juga mengasihi kita dengan cara ini. Tuhan juga akan melakukan mujizat-mujizat bagi kita dengan cara ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia cinta kita dan dia lawat kita. Karena itu saya percaya kepada kita semua. Dan pada saat-saat pandemi COVID-19 ini, mari kita patuhi juga anjuran pemerintah. Kita ikuti semua petunjuk yang diberikan supaya COVID-19 ini tidak semakin menyebar, malah dapat disingkirkan sesegera mungkin dari bumi Indonesia dan dari dunia ini. Salam sehat untuk kita semua, salam Jumat Agung bagi kita semua. Kiranya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan bagi kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.